Halo semua, perkenalkan nama saya Natalia Ranletek Widauna dengan NIM 21011140161. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen peserta didik. Manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi. Dalam pencapaian tujuan pendidikan, maka ditentukan keberhasilan manajemen semua komponen kegiatan pendidikan termasuk manajemen peserta didik. Peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, pembinaan sekolah mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik, pembinaan peserta didik berada di sekolah, sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya belajar mengajar yang efektif. Nah, adapun tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan umum manajemen peserta didik yaitu yang pertama, mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Adapun juga tujuan khusus manajemen peserta didik, yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, dengan terpenuhnya 1, 2, dan 3 di atas, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dan dapat belajar dengan baik dan tercapainya cita-cita mereka. Nah, sedangkan fungsi manajemen peserta didik yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus atau bakat, dan kemampuan lainnya. Adapun juga prinsip-prinsip manajemen peserta didik, yaitu yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengembangkan misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Dan yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang. Nah, adapun ruang lingkup manajemen peserta didik yaitu yang pertama perencanaan peserta didik, yang kedua orientasi peserta didik, yang ketiga pengelompokan peserta didik, dan yang terakhir mengatur evaluasi. Baik, sekian saja materi yang saya bawakan. Terima kasih.